Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama kami di channel Cungkup Emas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat Kerajaan Demak. Bagi Anda penduduk Jawa, mungkin sudah tidak asing lagi dengan keberadaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sebelum kita lanjut tentang sejarah Kerajaan Demak, jangan lupa subscribe channel Cungkup Emas ini agar tidak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Berbicara tentang sejarah berdirinya Kerajaan Demak, tidak bisa lepas dan dipisahkan dengan para Wali Songo. Atas dukungannya diberikan oleh Wali Songo tersebut, terutama oleh perintah Sunan Ampel, maka Raden Patah ditunjuk untuk mengajarkan agama Islam dan membuka sebuah pesantren yang berada di Gelagahwangi. Gelagahwangi merupakan daerah kekuasaan Majapahit pada masa Brawijaya V. Namun setelah Majapahit mengalami kemunduran, Gelagahwangi mulai memisahkan diri. Yang kemudian oleh Raden Patah, Kerajaan Demak didirikan atas restu dan dukungan Wali Songo. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Demak mengalami perkembangan yang begitu pesat. Wilayah Kerajaan Demak meliputi wilayah Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Selat Karimata, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Kerajaan Demak berhasil menjadi pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Seiring berjalan waktu, dibangunlah Masjid Demak yang kini dikenal dengan nama Masjid Agung Demak. Setelah wafatnya Raden Patah sekitar tahun 1518, secara otomatis kekuasaannya diturunkan kepada putranya, yaitu Pati Unus. Sebelum menjadi raja, Pati Unus sudah memimpin peperangan-peperangan. Salah satunya perlawanan terhadap Portugis. Sayangnya, karena tidak memiliki persenjataan yang canggih, akhirnya Pati Unus kalah. Setelah Pati Unus wafat, tata kerajaan digantikan oleh Raden Trenggono yang merupakan adik dari Pati Unus. Di bawah kepemimpinan Raden Trenggono inilah Kerajaan Demak mencapai pada masa puncak kejayaannya. Sultan Trenggono bercita-cita untuk menyatukan seluruh kawasan di Pulau Jawa di bawah Kerajaan Demak. Namun untuk bisa mewujudkannya bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sejak awal berdirinya Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak, yang menjadi musuh utamanya adalah kedatangan Portugis. Bahkan Pati Unus harus meninggal dalam peperangan melawan Portugis di Malaka. Kini Portugis sudah berhasil memperluas daerah yang berhasil dipengaruhinya hingga ke Jawa Barat. Pada akhirnya Portugis telah berhasil mendirikan benteng Sunda Kelapa di Jawa Barat pada tahun 1522. Sultan Trenggono mengutus Fathahillah untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Baru pada tahun 1527
Sunda Kelapa berhasil ditaklukkan. Kemudian nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, dan saat ini lebih dikenal dengan nama Jakarta, yang merupakan ibu kota Indonesia saat ini. Dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak, Sultan Trenggono melakukan serangan-serangan ke berbagai daerah. Namun penyerangan ke Pasuruan, ke Kerajaan Hindu Supit Urang, Sultan Trenggono wafat. Selain melakukan penyerangan, Sultan Trenggono juga melakukan perjodohan atau perkawinan politik. Contohnya seperti perjodohan Putri Kalinyamat dengan Pangeran Hadirin, yang kemudian Pangeran Pasarehan dengan putrinya yang menjadi Raja Cirebon, dan Joko Tingkir dengan putrinya yang menjadi Adipati Pajang. Setelah wafatnya Sultan Trenggono, puncak kepemimpinan Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak dipimpin oleh Sunan Prawoto. Pada masa Sunan Prawoto terjadi gejolak dan pemberontakan dari Arya Penangsang. Arya Penangsang sendiri adalah sepupu dari Sunan Prawoto. Setelah mengalami kekalahan, pusat pemerintahan Kerajaan Demak berpindah dari Demak ke Jipanganom dengan sebutan Demak Jipang. Arya Penangsang ini adalah raja terakhir Demak. Wafatnya Arya Penangsang karena pemberontakan dari Adipati Pajang yang bernama Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Begitulah sejarah singkat tentang Kerajaan Demak. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya untuk mengenali sejarah-sejarah kerajaan di Nuswantara.